Hai semuanya, pernah nggak sih kita mikir, kok ada ya orang yang hidupnya kayaknya adem ayem terus, padahal masalahnya numpuk? Atau sebaliknya, ada yang semua keinginannya terpenuhi, tapi mukanya kok ditekuk terus? Nah, disinilah letak kuncinya. Kebahagiaan itu sebenarnya bukan hasil dari seberapa banyak kita punya, seberapa lancar hidup kita, atau seberapa baik keadaan di sekitar kita. Lebih dari itu, kebahagiaan itu adalah pilihan. Iya, kamu nggak salah dengar. Sebuah pilihan yang kita buat setiap hari, bahkan setiap saat. Seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa kita baru bisa bahagia kalau sudah punya ini, kalau sudah sampai di situ, atau kalau orang lain sudah berbuat sesuai keinginan kita. Misalnya, kita mikir, duh, kalau gajiku sudah 2 digit, pasti aku bahagia. Atau, kalau dia sudah minta maaf, aku pasti lega dan bahagia. Padahal, realitanya, setelah semua itu tercapai, perasaan bahagia itu seringkali cuma numpang lewat. Sebentar doang, lalu kita sudah sibuk mencari alasan lain untuk menunda kebahagiaan. Ini yang sering disebut sebagai hedonic treadmill, di mana kita terus-menerus mengejar kebahagiaan eksternal yang sifatnya sementara dan akhirnya malah nggak pernah merasa cukup. Kita terus berlari, tapi nggak pernah sampai ke garis akhir kebahagiaan yang sejati. Coba deh, kita renungkan, kapan terakhir kali kita benar-benar merasa bahagia tanpa embel-embel? Mungkin saat melihat anak-anak tertawa lepas, atau menikmati secangkir kopi di pagi hari yang tenang, atau sekadar mendengarkan lagu favorit. Momen-momen kecil itu seringkali terlewatkan karena kita terlalu sibuk menanti kebahagiaan yang besar dan sempurna. Padahal, justru dari hal-hal sederhana itulah kita bisa menemukan bibit-bibit kebahagiaan yang sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa sumber kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, bukan di luar. Itu sebabnya kita bisa memilih untuk fokus pada hal-hal baik yang kita punya, daripada terus-menerus meratapi kekurangan. Memilih bahagia berarti kita punya kontrol penuh atas bagaimana kita merespons situasi. Hidup itu pasti ada pasang surutnya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang rencana berjalan mulus, kadang berantakan. Nah, disinilah ujiannya. Apakah kita mau menyerah pada keadaan dan membiarkan diri terlarut dalam kesedihan, atau kita mau mencari celah, melihat sisi baiknya, dan memilih untuk tetap optimis? Misalnya, saat menghadapi kegagalan, ada 2 pilihan, merutuki nasib dan menyalahkan semua orang, atau belajar dari kesalahan, bangkit lagi, dan menatap ke depan dengan harapan baru. Pilihan kedua ini, walaupun sulit, justru akan membawa kita pada perasaan damai dan pada akhirnya kebahagiaan. Ini bukan berarti kita menutup mata dari masalah atau memalsukan perasaan kita. Tentu saja, sedih, kecewa, atau marah itu wajar. Tapi, kita punya kekuatan untuk tidak berlama-lama terjebak di dalamnya. Kita bisa mengakui perasaan itu, memprosesnya, dan kemudian memutuskan untuk melangkah maju dengan pikiran yang lebih positif. Kalau kita terus menggantungkan kebahagiaan pada faktor eksternal, kita jadi rapuh. Kita jadi kayak boneka yang ditarik ulur oleh keadaan. Kalau cuaca cerah, kita bahagia. Kalau hujan, kita bete. Kalau dipuji orang, kita senang. Kalau dikritik, kita langsung down. Padahal, dunia ini enggak selalu bisa kita kontrol. Orang lain juga enggak selalu bisa berbuat sesuai keinginan kita. Kita enggak bisa memastikan langit selalu cerah, atau semua orang akan selalu baik pada kita. Jadi, kalau kebahagiaan kita tergantung pada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, ya siap-siap aja kecewa terus. Tapi, kalau kita memutuskan bahwa kebahagiaan itu ada di tangan kita sendiri, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, maka kita jadi jauh lebih tangguh. Kita jadi punya tameng yang kuat untuk menghadapi badai kehidupan. Kita jadi bisa menemukan ketenangan di tengah kekacauan dan senyum di tengah tangisan. Bagaimana cara memilih bahagia?
Pertama, syukuri apa yang kita punya. Ini klise, tapi ampuh banget. Coba deh, luangkan waktu setiap hari untuk mengingat 3-5 hal yang kamu syukuri. Bisa hal-hal besar, bisa juga hal-hal kecil. Udara yang bisa dihirup gratis, makanan enak yang bisa dimakan, punya teman yang peduli, atau sekadar bisa tidur nyenyak. Dengan fokus pada rasa syukur, kita melatih otak kita untuk melihat hal-hal positif, bukan cuma kekurangan. Ini akan secara otomatis mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Kita jadi lebih menghargai apa yang sudah ada, daripada terus-menerus mengejar yang belum ada. Kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ini penyakit zaman sekarang. Media sosial bikin kita gampang banget lihat hidup sempurna orang lain. Padahal, kita cuma lihat puncaknya, bukan proses di baliknya. Kita lihat orang liburan ke luar negeri, kita langsung merasa hidup kita kurang. Kita lihat orang punya barang mewah, kita langsung minder. Padahal, setiap orang punya jalannya masing-masing, perjuangannya masing-masing. Fokuslah pada perjalananmu sendiri, pada potensi dirimu sendiri. Ingat, rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau, tapi kita nggak pernah tahu seberapa keras mereka menyiramnya. Dengan berhenti membandingkan, kita bisa lebih fokus pada diri sendiri dan tujuan kita, tanpa terbebani ekspektasi yang tidak realistis. Ketiga, rawat hubungan baik dengan orang-orang terdekat. Manusia itu makhluk sosial. Kita butuh koneksi, butuh dukungan, butuh kasih sayang. Luangkan waktu untuk keluarga dan teman-teman. Ngobrol, berbagi cerita, saling bantu. Hubungan yang sehat dan kuat itu adalah salah satu sumber kebahagiaan yang paling penting. Ketika kita merasa dicintai dan didukung, beban hidup jadi terasa lebih ringan. Sebaliknya, kesendirian dan isolasi bisa jadi pemicu kesedihan. Jadi, jangan ragu untuk berinvestasi waktu dan energi untuk membangun dan menjaga hubungan yang bermakna. Keempat, lakukan hal-hal yang kamu nikmati. Sesimpel itu. Punya hobi? Lakukan. Suka baca buku? Baca. Suka dengerin musik? Nikmati. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan rutinitas sampai lupa memberi makan jiwa kita. Me time itu penting banget. Ini bukan cuma soal bersantai, tapi juga soal mengisi ulang energi, menemukan kembali passion, dan memberi diri kita ruang untuk bernapas. Ketika kita melakukan hal yang kita sukai, kita akan merasa lebih hidup, lebih bersemangat, dan tentu saja lebih bahagia. Ini juga membantu kita untuk kembali fokus pada diri sendiri dan apa yang benar-benar penting bagi kita. Kelima, belajar memaafkan, baik orang lain maupun diri sendiri. Dendam itu berat, numpuk di hati bikin sesak. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan orang lain, tapi melepaskan beban di hati kita sendiri. Begitu juga dengan diri sendiri. Kita semua pasti pernah bikin salah. Jangan terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Belajar dari kesalahan, terima bahwa kita manusia biasa, dan maafkan diri sendiri. Dengan begitu, kita bisa melangkah maju tanpa terbebani masa lalu. Pengampunan adalah kunci menuju kedamaian batin, dan kedamaian batin adalah fondasi kebahagiaan. Terakhir, hidup di masa kini. Kita terlalu sering terjebak di masa lalu, penyesalan, kekecewaan, atau sibuk mengkhawatirkan masa depan. Padahal, satu-satunya waktu yang kita punya itu sekarang. Nikmati momen ini. Rasakan udara yang kamu hirup, dengarkan suara di sekitarmu, rasakan tekstur benda yang kamu sentuh. Ini namanya mindfulness. Dengan melatih diri untuk fokus di masa kini, kita jadi lebih peka terhadap kebahagiaan kecil yang sering terlewatkan. Kita jadi lebih menghargai setiap detik hidup kita, dan tidak lagi terjebak dalam lingkaran kecemasan atau penyesalan. Intinya, kebahagiaan itu seperti otot. Semakin sering dilatih, semakin kuat dia. Semakin kita memilih untuk melihat sisi baik,
untuk bersyukur, untuk berbuat baik, semakin mudah kita menemukan kebahagiaan dalam hidup kita. Ini memang enggak instan, perlu proses, perlu latihan. Akan ada hari-hari di mana kita merasa sulit, di mana kita ingin menyerah. Tapi ingatlah bahwa setiap kali kita memilih untuk bangkit, setiap kali kita memilih untuk tersenyum di tengah kesulitan, kita sedang menguatkan otot kebahagiaan kita. Dan pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tujuan yang harus dikejar, melainkan sebuah perjalanan yang kita pilih untuk dinikmati setiap harinya, dari dalam diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, semua itu kembali pada kita. Apakah kita memilih untuk bahagia atau memilih untuk tidak? Pilihan ada di tanganmu.